Halo sahabat dunia, kabar baikkah hari ini? Dan selamat datang kembali ke channel. Jika kalian bersedih hari ini tenang, video kita dapat membuat sahabat sekalian tersenyum. Terkadang ada juga yang menjijikan sih. Tanpa basa-basi, ayo lanjut ke pembahasannya. Video kita kali ini akan membahas tentang belalang dan keunikannya sahabat. Belalang merupakan hewan herbivora. Pada umumnya belalang memiliki antena pendek, kaki panjang, bersayap, berwarna hijau atau hitam. Biasa dianggap hama perkebunan dan pertanian, tetapi belalang adalah sumber protein terbaik untuk manusia. Berikut adalah keunikan dari berbagai belalang. Pertama, belalang pink Cathidids. Pada umumnya belalang berwarna hijau atau hitam. Nah, kali ini terdapat spesies belalang berwarna pink sahabat. Belalang ini memiliki warna pink cerah yang mencolok tanpa ada rekayasa genetik. Masih satu spesies dengan belalang hijau biasa, pertama kali ditemukan pada tahun 1884 oleh seorang bocah lelaki asal Amerika. Karena keunikannya, sang ibu memotret belalang tersebut dan mengirim potret tersebut ke media lokal, lalu kemudian boom menjadi perbincangan hangat. Nah, dibalik keunikan warna dari belalang ini ternyata disebabkan oleh kelainan genetik yang dinamakan erythrism. Belalang ini termasuk spesies langka yang jarang ditemukan dibandingkan belalang hijau pada umumnya, tapi sayangnya dibalik kecantikan warna tersebut, sulit untuk berkamuflase dengan dedaunan hijau dan begitu mudahnya bagi mereka menjadi sasaran empuk oleh pemangsa. Pasti banyak dari kalian yang berpikiran, kenapa gak berkamuflase di bunga berwarna pink saja sih? Saya akan menjawab kenapa kalian tidak menjadi belalang saja dan melakukan hal tersebut. Kedua, belalang ranting. Ini adalah serangga yang paling lucu menurut saya sahabat. Karena belalang ini memiliki tubuh yang kecil sama seperti ranting. Belalang ini dapat ditemukan pada iklim tropis dan subtropis sahabat. Nah, belalang ranting ini memegang rekor sebagai serangga terpanjang di dunia. Ini di antara serangga ya, bukan hewan. Belalang ranting terpanjang pernah ditemukan di Sabah, Kalimantan pada 2008, yang panjangnya mencapai 56,6 cm. Belalang ranting juga melakukan proses molting atau pergantian kulit loh. Selama proses molting, belalang ranting akan menjadi sensitif. Karena ia harus menarik kulit pada seluruh tubuh dari lubang kecil di eksoskeleton mereka yang terbuka. Proses ini merupakan bagian berbahaya untuk belalang ranting kita sahabat. Karena bisa menyebabkan keputusan pada kaki dan bisa saja menyebabkan kematian disebabkan jika salah satu bagian tubuhnya tersangkut selama proses ini sahabat. Bagian yang paling unik adalah belalang ranting betina bisa bereproduksi tanpa melalui proses perkawinan teman-teman. Dikarenakan sulitnya untuk bertemu dengan para penjantan. Dari populasi 1000 belalang ranting bisa saja 999-nya adalah wanita.
Anakan yang dihasilkan dari proses tidak kawin ini akan mengalami kelainan genetik sedih sekali ya sahabat. Dan yang terakhir, warna kulit dari belalang ranting dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Pasti ada yang mulai berpikir kenapa dari 1000 populasi 999-nya bisa wanita. Saya akan menjawabnya. Mungkin karena betina pada belalang ranting bisa melakukan reproduksi tanpa kawin. Jadi untuk menambah populasi yang lebih banyak juga dibutuhkan betina dibandingkan pejantan sahabat sekalian. Ketiga, belalang daun. Belalang atau daun ya. Kalau sahabat pilih yang mana nih? Dijuluki belalang daun karena bentuk tubuhnya sama persis menyerupai daun. Belalang ini paling banyak tersebar di bagian Asia Tenggara dan Australia. Warna dari belalang daun ini hijau disertai bercak kekuningan, ada juga yang coklat menyerupai daun kering. Panjang tubuhnya 5-10 cm. Jantan memiliki tubuh sedikit besar, antena yang panjang, sayap belakang bisa digunakan untuk terbang. Sedangkan betina tubuh sedikit lebih kecil dari jantan, antena yang pendek, dan sayap belakang tidak bisa untuk terbang karena berat tubuh dari perut yang membawa 500.000 butir telur. Makanan utama belalang daun ialah daun jambu biji. Makanya mereka umumnya lebih sering ditemukan pada pohon jambu, tetapi mereka juga dianggap hama loh oleh para petani jambu biji. Kasihan sekali ya belalang daun kita sahabat. Cara berkembang biak belalang daun adalah bertelur dengan meletakkannya pada permukaan di daun dan membiarkannya menetas sendiri, tetapi sayangnya tidak semua bisa menetas karena telur-telur tersebut rentan terhadap infeksi jamur. Bagian paling uniknya adalah kemampuan tubuh untuk berkamuflase begitu mirip dengan daun untuk mengelabui para predator. Terkadang mereka juga bergerak bergoyang menyerupai dedaunan tertiup angin. Dan mereka aktif di malam hari loh. Hal yang paling mereka takuti ialah burung pemakan serangga. Biasanya para betina akan mencoba terjun dari pohon dan pura-pura mati jika merasa terancam, sedangkan pejantan akan melarikan diri dengan terbang. Wah, jahat sekali para pejantan meninggalkan betinanya begitu saja. Hehehe, jika ada yang ingin bertanya, komentar di bawah saja ya sahabat. Keempat, belalang terbesar. Ada yang besar tetapi bukan gajah nih sahabat. Ia adalah giant tuatha, spesies belalang terberat sekaligus pemecahan rekor menjadi serangga terberat di dunia. Jadi belalang ini lebih besar dari belalang pada umumnya sahabat. Ia memiliki panjang tubuh 10 cm, berat badannya lebih dari 71 gram, lebih berat dari seekor burung. Oh, satu lagi, antena dan kakinya tak dihitung ya dari panjang tubuhnya. Tetapi belalang besar kita ini lebih pasif sahabat dibandingkan dengan belalang pada umumnya. Spesies belalang ini ditemukan pada pulau lepas pantai Selandia Baru. Belalang besar ini adalah vegetarian. Lebih senang hidup di bawah batu, puing-puing reruntuhan, dan semak-semak. Dikarenakan tubuhnya yang besar, belalang ini tidak dapat melompat dan lebih susah untuk bersembunyi dari predator. Nah, kalian pasti akan bertanya tentang ini kan?
Bagaimana cara belalang tersebut untuk menghindar dari serangan predator? Menurut saya biarpun tidak bisa melompat, belalang besar kita dapat berjalankan sahabat. Dan bagian tubuhnya juga terlihat seperti batang kayu atau batu, jadi bisa untuk berkamuflase. Gimana, sudah berdosakah matanya? Hehehe. Terima kasih buat yang sudah nonton, gak like dan subscribe juga gak apa-apa kok. Yang penting sahabat sekalian terhibur serta tersenyum menghilangkan kesedihan. Oh ya, jika ada yang ingin merekomendasikan kita akan membahas apa di video selanjutnya, coba di bawah. Oke sahabat, satu kata buat kalian, terima kasih. Jumpa di video selanjutnya, bye-bye.